sabun, sampo sudah siap? Sabun, pundi? Sabun, sampo. Panas aja nih. Sabun cair batangan. Oke, anggap ini sabun. Ya. Sampo enggak ada. Ini kalau praktek nggak boleh pakai merek sebenarnya. Promo nanti diupload. Ditutup aja. Nah, ini kan apa? Ini. Nah, Itu. Astagfirullah. Lebih kudune bayari larang gitu. Promo kan. Boleh, silahkan masih pakai edisi batangan nggak apa-apa. Tapi yang sekarang kalau pakai batangan maupun pakai cair nggak apa-apa, cuma teknisnya. Nanti kalau pakai ini jangan langsung ke jenazah. Siji niki nanti lama, enggak. Niki ini mboten kasar-kasar. Juk ampun ngeten niki. Lah paling bagus ngeten. Di sini juk ngeten. Ini sama, ini tuh. Oke, sudah siap, cukup. Selanjutnya kita awali dengan jenazah. Anggap saja jenazah sudah dilepas nopo pakaian. Kalau tadi belum, berarti sebelum mulai memandikan berarti digunting. Kalau ada yang model digunting, silahkan digunting, tapi mengguntingnya mohon maaf dari bawah tapi nyamping. Gitu, samping mawon, kabeh samping, ngeten. Juk mangkin setelah digunting nyamping, yang dilorot yang bagian bawah dulu. Ngeten. Paham mboten niki? Ini kan misalnya pakai celana napa? Samping. Nggih, nek memang mudah dilorot boleh. Katoke dilorot. Sing penting ketika melepas pakaian buruh dalam sak piturute pastikan aurat tidak boleh terlihat. Makanya ada yang megang jarit, ada yang nglorot. Nek angel model samping mawon. Ambil yang samping, monggo teknis seperti itu. Oke, selesai berarti jenazah sudah kondisi telanjang. Nggih. Udah. Kita akan persiapan untuk memandikan yang awal, nggih. Oke sih. Pak tadi Pak kalau ditutup putar sendiri. Bun. Langsung mohon maaf untuk mengawalinya sebelum dimandikan adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Lah cara yang pertama ini dinaikkan. Nah, ini dinaikkan. Ini nyun sewu. Cobi dibantu. Mas Yaus, maju. Lah, itu Mas video. Nah, ini Ora ketok. Dipenet kalau ini protein. Bu, aja metengi, Bu. ini Bapak Ibu, niki ditenet mriki nih. Nah, niki ditenet begitu pun sampai bawah anteng riyen. Supaya ngumpul baru dinet gitu lagi. Jadi teng mriki set ngeten teng mriki njuk di tenet lagi dilih teng lagi net gitu. Mboten mung ngeten-ngeten tok mboten. Tapi set mandek net ngeten. Jadi ben ngumpul langsung ditekan pas ngen dubur sebenarnya ngeten. Men keluar semuanya. Ini teknis yang pertama. Ada berapa kali secukupnya sekiranya memang dirasa sudah bersih. Ada teknis yang kedua tapi jarang dipakai, yaitu nyun sewu nek belum kaku ininya dinaikkan persis seperti ibu-ibu nek ajeng babaran. Nah, ininya dinaikkan sedeku ngeten niki kan juk nyun sewu ngen dubur kan membuka. Lah niki makin didorong supaya ngen dubur ini membuka dengan harapan apa semua kotoran yang sudah ada di dubur nanti keluar semua. Tapi teknis yang kedua jarang dipakai karena dari kajian etis koyone rodok kurang beretika. Masa wis mati ganti kasar. Ngeten nggih, tapi ini perlu ilmu saja gitu. Ternyata ada yang model ini, ada yang. Oke, selesai langsung disunatkan untuk yang akan memandikan. Mohon maaf nggih. Itu tadi keluarga. Itu yang inti keluarga. Tetapi ketika keluarga tidak bisa, monggo jenengan yang peduli. Karena
kadang keluarga ketika sedang susah wis ora patek mikir niki. Ya napa mboten? Wedi sak pituruti. Senajan kowe nek bukakan kotak ya maju ngeten. Terus tengah lagune. Intermezzo. Pun selanjutnya bagaimana? Ya, tangan orang-orang yang akan memandikan disunatkan untuk pakai sarung tangan. Sing bir-bir nih kok. Kenapa disunatkan? Satu, soft, lebih halus. Karena jenazah tidak boleh kasar. Coba bayangkan. Papalan ngeten iki kan. Malah cok jebol barang. Oke, satu lebih soft. Yang kedua lebih halus. Yang ketiga bersihnya itu ternyata lebih maksimal. Yang keempat seandainya ada nyuwun sewu nggih, ada penyakit-penyakit yang kita tidak tahu, insya Allah kita tidak langsung kontak dengan jenazah. Yang selanjutnya seandainya niki jenazah punya kotoran yang sulit hilang, nanti lebih bisa maksimal. Nah, untuk air ada dua. Biasanya ada air yang panas dan ada air yang dingin. Untuk memandikan sunatnya tetap yang dingin, memandikan. Lah pertanyaannya, untuk apa yang panas? Bukan untuk memandikan, tapi untuk menghilangkan najis yang sulit dihilangkan dengan air biasa. Contoh, ada orang yang sebelum meninggal, mohon maaf, mengalami sakit atau stroke, tidak bisa apa-apa. Teng mriku nopo sampai kotorannya menyatu dengan kulit. Nggih. Niki nek mau ngagem toyo dingin nggak akan hilang. Makanya air panas anget niki fungsinya nglotokke kotoran. Seandainya juga, mohon maaf, niki ada keluar darah, mimisen atau kecelakaan, kalau dengan air panas maka akan hilang. Tapi darah dengan air dingin justru akan beku, mboten bisa. Jadi bukan untuk memandikan, tapi untuk izalatun najasah, menghilangkan najis yang sulit dihilangkan dengan air yang dingin. Malah cok teng desa luput, malah sia kenyusen, mboten masalah kenyusen. Ini yang perlu kita luruskan. Loh, jenengan Bapak Ibu ketika mandi besar pun disunatkan dengan air yang dingin. Makruh nganggo banyu anget. Baruh banyu anget disetrum water heater. Nganggo Diguduk. guduk apa-apa. Nggih. Nggih. Kecuali air yang nabata minal ard, yang asli dari bumi. Misalnya nyalur saking kali anget lah, ora apa-apa wong asli anget. Tuh, tapi nek njuk water heater asli ya niku makruh. Lah pripun Pak nek mboten wani? Wah, malah ora adus, bahaya. Ya enggak apa-apa. Ya makruh-makruh lah. Mung itu tetap makruh, harus kita akui. Paham napa mboten? Oke. Siap, air sudah siap semuanya. Pertama langsung. Nggih, ini masih pakai niki, kita copot pelan-pelan, yang penting aurat inti tertutup. Makanya paling bagus nggih sebenarnya nggih Urung mangsane aduke. nggih niki nyuwun sewu nggih. Kalau di desa biasanya tutupi napa? Daun pisang. Lah, itu enggak apa-apa. Boleh daun pisang atau mungkin enaknya kain saja. Tapi kain sing tipis. Kain yang tipis tapi tetap nutupi aurat. Lah aurat intinya sing penting ditutup. Niki anggap saja niki kain. Kan ngeten. Nah. Nek perempuan nyuwun sewu tambahi nggih, dugi nggen mimik. SS. Ono sing mimi karo memek gitu. Nah, niki nek perempuan seperti ini. Lah nek laki-laki sakjane cukup mriki mawon. Dari wudel. Nah, niki. Telat. Slow respon. Arep mikir ket malah mikir. Malah bayang kok. Desa suarane. Bun. Ora connect. Niki nggih. Lah, niki tolong ini kan tutup seperti ini. Silahkan, ini ngagem napa mawon boleh. Intinya untuk nutupi. Cuma ketika
niki yang mengawali langsung mawon kita urut izalatun najasah dari sini. Nggih. Nyun sewu cipuke Bu, cipuke. Nah, anggap saja ngambil air ngeten niki. Lah, pertama dari sini. Kenapa? Kemungkinan besar di mulut itu ada najis. Air liur itu ada dua hukum. Nggih. Air liur itu ada yang najis, ada yang tidak. Yahruju min batnih, kalau yang keluar dari perut itu tetap najis. Karena perutnya waduk. Tapi nek yahruju min fih, yang keluar dari mulut mboten najis. Mula nek jenengan sare kok nyuwun yang engko dhewe durung ngiler. Gugup. Nek jenengan sare niki ngilere kok posisi seperti ini njo ngiler tetap najis, kecuali bantale sing dhuwur. Lah jenengan kepalanya lebih tinggi dari perut mboten najis. Mula nek enten simbah-simbah lenggah wiridan kalih niku mboten napa-napa. Mambu ya mambu wong ngiler kok. Tapi kan mboten najis. Tapi sulit kalau untuk jenazah untuk tidak najis. Wong kadang bolak-balik sak dituruti. Lah niki kula mriki. Nggih. Dan Juk, napa melih? Nggen kubul. Ini yang titik-titik najis dulu. Tutuke. Juk nggen kubul. Lah untuk kubul atau nggen kemaluan nyuwun tulung niki sampai dalam. Batas untuk mandi wajib. Niki kan mandi wajib jenazah. Itu berarti semua lubang yang kelihatan. Baik dalam posisi berdiri maupun jongkok. Makanya seorang perempuan ketika mandi besar jenengan kemaluan harus sampai dalam. Sebab nopo nek ndodok mesti megar ngene apa mboten nglungu. Nah Buka. kalau salah nopo mboten Boten. Pikirannya tak ingin Sing salah sing midhangatake. oh salah sing midhangataken. Tapi ibu-ibu ketika jongkok niku kan nyun sewu megar. Lah, berarti sing megar keton kabeh barange. Ketika mandi besar wajib dibasuh. Makanya mandi besar harus ada posisi Megar. jongkok. Karena ketika BAB kelihatan. Berarti Megar. tekan jero, duwek tekan jero. Nah, makanya pakai niki men mboten jiji. Kan kadang soal jiji. Lah, makanya tolong nggih niki keluarga sarulah nek mboten. Masa sing gak nguwek-uwek. Wong liya. Yo hitung-hitung kelingan ya Allah mbok rika mbiyen nyewoki nyong. Nah, tak cewoki. Nek dipasrahke Pak Kaum, pasrahke wong liya niku saru banget nyun sewu. Karena kita keluar dari yang ibuke kan seperti itu. Kemudian sama niki nggen napa jenenge? Dubur. Sama. Dubur niku ketika BAB niku kan mlowek ngeten niku. Lah, berarti sing mrembuas ngisore lah. Niku ya kudu teles ketika mandi besar sama niki duwek kok pakai jari. Tekan nggen khil akoh nek mboten niku bahasane teng kitab niku maknane uwer-uwer. Uwer niku bunter-bunter nggen bol. Nah. Uwer-uwer niku. Pon silit. Nggih, silit. Mula nek wudu kok ngemek niku batal, tapi nek bokong mboten batal. Lah ini dimiringke. Nah, dimiringke. Ini dibantu karo ayo yang pinter sampean. Nah. Awas. Nah, seperti ini. Nah, niki makin enten sing ngeten, jadi karo ngeten. Nyuwun sewu dileboni. Nggen bol tekan jero. Mboten juga masak mung dilus-lus ngeten tok, mboten. Sampai sini. Nggih, sampai masuk. Sampai ploweki kasih jeroane. Nggon bol ngeten niku. Dubur niku BOL ngeten niku. Ngeten. Yuk kemudian balik lagi, balik kanan, balik kiri. Untuk dubur kan men lebih maksimal. Tapi sama, nggih. Paham nggih? Oh. Ini belum memandikan baru menghilangkan najis. Kemudian kaki. Kenapa? Kaki ini kadang banyak najisnya, termasuk kuku-kuku yang panjang jangan dipotong. Oh, jangan dipotong. Kuku nggak boleh dipotong karena itu bagian ketika mati itu kan yang wajib dibersihkan semua, disuceni. Kuku jangan dipotong tapi dibersihkan. Nah, mula niki ngagem katembat nanti ditutup niki barang. Lah termasuk niki bolehlah pakai nopo codik nika.
Nah, napa nika? Nah, tusuk gigi nggak apa-apa, mong yang pelan. Sebab kalau sampai ada kuku nyun sewu nggih nek simbah-simbah kadang kan kukune niku cok kotor. Niku bisa jadi saking kerasnya kotoran air nggak bisa masuk, nggak sah. Tapi tolong jangan dipotong. Biarkan mong diresiki temenan. Bon, kita anggap sudah, maka langkah selanjutnya yaitu disunatkan untuk mewudukan. Wudu ada dua, ada yang sebelum dimandikan, ada yang setelah dimandikan. Gen jenengan berapa kali? Dua. Dua. Monggo, nek 2 kali berarti Sebelum. sudah. Nek yang sekali malah baiknya setelah sebenarnya. Kalau yang sekali itu malah baiknya setelah dimandikan, diwudoni, nembe disolati. Kalau mau 2 kali lebih baiklah. Sunat untuk kita Bapak Ibu sama. Kita itu sebelum mandi disunatkan wudhu. Baik mandi besar maupun mandi sunat atau mandi biasa. Kenapa? Karena itu untuk pemanasan supaya kita itu organ tubuh mboten kaget. Nek langsung dusi biur kaget bisa jadi pecah pembuluh darah sehingga banyak kasus tidak sadarkan diri di kamar mandi. Itu kan mungkin langsung pemanasan dulu. Oke, kita wudukan. Lah wudu bagaimana? Persis seperti wudunya orang yang hidup. Kalau kita wudu biasa, kalau udah mati berarti diwudukan. Coba tenisnya seperti ini. Ini ngeten. Tangan, ini gambarannya. Ini ketika mewudukan ngeten iki, langsung dari sini. Kita mengurut dari sunat-sunatnya. Boleh langsung to the point yang wajib 4. Muka, terus Tangan, kemudian rambut. kepala, kaki. Boleh langsung itu. Istilahnya langsung set. Tapi kalau akan lebih banyak pahalanya ya diurut. Persis seperti wudu kita. Tolong jangan sembrono lah, tenang bae lah, sak-sake bae, ampun. Sikara mboten tangi mboten. Tapi kan jangan menyepelekan. Dari sini. Kanan. Syukur karo maca donga. Ini pripun membasuh telapak tangan. Allahumma hfad yadi mimma asika kulliha. Nek apal, ora apal ya bismillah ngono wae lah. Suwen. Bismillah. Nah, ngeten iki. Kemudian langsung niki, nyun sewu, njuk napa nggih napa? Tutuk. Nggih. Irung, tutuk, irung lah irung niki nyun sewu kalih dipethot. Nggih, sebab kemungkinan di sini banyak kotorannya diresiki. Upil-upil. Nggih, upil-upil sampai dipethoti. Lah mulai nggen niki wajah nawaitul wudu'a li hadzal mayyit. Saya ada buku panduane, mungkin ada, sudah ada. Doa-doa memandikan, mudhone sak piturute sudah ada. Nggih, niki. Lah ini ketika nyun sewu air menapa muka langsung niat nawaitul wudu'a li hadzal mayyit atau an hadzal mayyit kalau laki-laki. Kalau perempuan nawaitul wudu'a li hadzihil mayyit. Pak, saya bingung. Mbok nek bingung niate sing penting teng ati. Kan sok bingung ki mayite apa mayit ati kesuwen iki. Kan rembugan dhisik ki kan bisa jadi saking anu kan ngebleng. Wis sing penting ati niasun mudhun lah. Niki urut. Nggih, semua. Lah batasan muka tolong nggih. Niki. Mimana bitisari mulai tempat sambut ini hati-hati niki. Kan niki. Pentil. Tekan niki. Nggih. Ponjol mboten napa-napa sampai dak niki kan pop niki. Kan pok niki, mboten niki tok tapi pok. Nggih. Dadi nek wudu niku ponjol mboten napa-napa daripada kurang. Njuk ibu-ibu perempuan rambutnya ampun kek mburi. Tolong biarkan nglawer. Kadang cok ajeng wudu urung-urung wis di sambir iki. Tetep men mriki riyen rambut. Jadi ketika wudu rambut yang ada di sini kebasuh semua. Nggih. Pun sunatnya 3 kali. 3 kali pun, kemudian tangan. Nggih. Mau dibacakan doa juga bagus. Enten donga-dongane Allahumma bayyid wajhi cak piturute. Nggih. Enten itu juga bagus. Kemudian tangan dari atas ke bawah. Enten iki. Kalau diwudukan seperti ini, nggih, atau airnya mancur, tapi kalau air dalam bejana, kolam niku api dingeten. Cawuk munggah, mboten dingeten asline. Tapi cok enten wudune ngeten mawon, dup. Sah-sah mawon niku. Wong apike ya adalku karo dikosoki. Lah niki dari sini. Nah,
sak dhuwur siku 3 kali. 1 2 3. Dongane enten Allahumma atini kitabi biyani sak piturute. Nanti sebelah kiri. Allahumma la tu'tini kitabi bisyimali. Nggih, terus 3 kali. Kemudian lah niki untuk kepala nggih membasuh rambut yang ada di kepala. Niku nyuwun sewu mboten diguyurke, cukup ngeten mawon. Nah, Usap. Allahumma harim sya'ri. Allahumma harim sya'ri wa basari ala niron. Nah, tuh. Pun lanjut kuping. Lah untuk telinga niki 2. Jadi nyuwun sewu sing jempol niki tenggen zahir. Lah yang Jari, telunjuk niki teng lanjut. batin. Mula nek wong wudu niku asline resik. Kok wudu gen kopoken lah berarti ora beres wudune. Niki. Mung ngeten tok enten sing mung dingeten tok. Enten mboten? Malah gebere tok mung dingeten tok. Enten. Oh ya muga-muga lebare ora ono. Nek dadi mboten ngeten tok. Juk kanan dulu. 1, nih 1, 2, 3 kanan. Ampun ngeten nggih. Nah, niki sunatnya kanan 3 kali baru kiri. Oke, kemudian kaki sama. Kaki nggih, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Pun langsung mulai memandikan. Lah memandikan sunnya dari atas ke bawah. Sebelah kanan dulu. Nawaitul ghusla li hadzal mayyit. Ngeten niki. Fardalillahi Allah ta'ala. Ta'ala. Mungkin buku ada, tinggal dibaca-baca pun komplit niku. Lirafil hadasil akbari. Nggih, lah, ini ngeten. Ada yang berpendapat untuk kehati-hatian. Siapa tahu mayat ini punya hutang mandi. Misalnya bengi tes gawean. Lah, lebar gawean 12. Mati. Mungkin tidak. Mungkin. Mungkin. Mung bojone, oh njuk bojone sak turune. Lah, niki kan nyuwun sewu, gak ngomong Pak Kom izin. Pak pripun niki bapake wau dalu kan izin. Nah, niki wau dalu dereng astagfirullah prigek lah. Makanya cerdas-cerdaslah memandikan. Jadi ketika memandikan langsung nawaitul wudu ali hadzal mat li rafil hadasil akbar. Dah. Mun nek wis li rafil hadasil akbar rampung utang-utange adus lunas. Ngeten. Lunas ketika meninggal head, yo urung rampung sak piturute. Nah, ngeten iki. Itu bisa seperti itu. Paham nggih? Langsung kanan turun. Nah, tahap pertama ratakan air ke seluruh kulit dan tubuh. Kanan dulu, kemudian kiri. Nah, kemudian niki sama, balik kanan, balik kiri. Semua kiri. Mas dibalik. kanan dulu, kiri dulu. Nggih, dan nggih. Yuk niki dibalik. Ya, bisa kanan kiri. Sunatnya kanan kiri. Putar-putar jari. Ampun. Nah, niki tahap awal. Tahap kedua nopo? Nyabuni. Menyabuni atau nyamponi, ya istilahnya membersihkan dengan sampo niki wau. Nah, niki ngeten mawon. Nggih, ngeten niki ngeten. Sebab nek langsung ngeten niki makin suwen atau tolong jangan langsung dicrocok ngeten. Kaya ngumbah. Nggih, langsung niki. Kemudian mohon maaf untuk kepala, rambut tolong model pakai samponya model kerimbat. Jadi diperlakukan dengan penuh kelembutan, dikerimbat. Ampun bunyel-unyel. Kerimbat. Niki. Nggih. Kemudian balik kanan, balik kiri. Paham nggih? Semuanya dibalik. Kemudian tahap ketiga adalah pembilasan. Air lagi kayak tadi. Kanan, kiri, balik kanan, balik kiri. Seperti itu. Jadi ada 3 tahap. Lah, ada yang model sudah siapkan boleh menggunakan air sabun yang sudah dicampur. Boleh, tapi tetap pertama kali tidak boleh pakai air sabun dulu. Harus pakai air yang tohir mutohir. Harus pakai air yang suci dan nyuceni. Itu dulu. Setelah rata baru wangen-wangene mau sabun manual atau disiram sabun juga boleh. Itu diperbolehkan. Intinya yang ketiga pembilasan. Paham nggih? Nah, setelah selesai seperti ini baru handuk. Jadi pas anduan pas adem. Wudune riyen Kalau mau diwudukan kedua berarti sama nggih. Setelah dimandikan nanti diwudoni sama seperti yang pertama. pertama. Wah, setelah selesai
Ini lihat handuk, ada yang handuknya sesuai ukuran orang, artinya panjang, ada yang pendek. Intinya kalau pendek berarti bergantian. Ini misalnya pendek berarti seperti ini dulu. Top, 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 Oke. top. Nah, ininya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi nyuwun sewu model di krimbat. Ngeten, mboten dunyel-unyel ngeten iki. Nah, semuanya ngeten iki nggon ketiak semuanya nggih. Kemudian pelan-pelan diturunkan. Nah, Hmm. nah, bagian bawah. Top, 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 top. Terus dan yuk nyuwun sewu kalih dilebokke men napa garingnya niki maksimal. Selo-selo ya. Selo-selo. Bun. Nah, setelah seperti ini baru ditutup dengan jarit. Wih, jaritnya mau Bu. Jarit. Jarit. Nah, nek aju ngafani nanti mau pindah tempat nggak apa-apa. Nggih. Masaknya jangan mungkin enggak. Masake jenengan masake kula barang. Panas, Kak. Bun. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kalau mau dilepas silahkan anduknya pelan-pelan. Nah, niki dieten. Jarit harus nutup. Ini nanti cukup salah satu yang narik, yang lain menutup. Nah, jadi pastikan handuk dilepas, aurat tetap tertutup. Ini kunci. Ngeten nggih? Oke, yang selanjutnya kita bawa untuk persiapan pengkafanan. Monggo.